Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kuy, kembali lagi di channel Pedang Utara. Di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita manhwa yang bercerita tentang Raja Neraka yang terbangkitkan kembali ke tubuh player yang lemah part kedua. Sebelum admin melanjutkan alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton dari part satunya. Linknya akan admin sediakan di kolom deskripsi. Dan juga bantu admin mengembangkan channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe agar admin tetap semangat mengupload videonya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Terlihat ada monster jahitan yang akan menyerang Gansong. Dalam sekejap, Gansong melompat dan membunuh monster jahitan. Semua player tercengang melihatnya. Sambil mengerutkan bibir, Sina berkata, "Bagaimana bisa dia mengalahkan monster level 10? Namun terlihat ada pemberitahuan sistem yang muncul di hadapan Gansong. Naik ke level 5. Jadi ini sistem pemain, ucapnya. Aku tidak sia-sia menunggu selama 10 tahun untuk memperbaiki jiwaku. Akhirnya hari ini telah tiba. Tunggulah kedatanganku, ucap Gansong sambil memperlihatkan siluet Raja Neraka di belakangnya. Kita kembali diperlihatkan akan kemunculan monster tengkorak yang menyerang salah satu player. Namun player itu mampu menahan serangan monster tengkorak. Dalam seketika, Gansong melompat dan menghabisi monster tengkorak. Setelah mengalahkan monster tengkorak, Gansong pun menghampiri Sina dan memberikannya sebuah ramuan yang telah dia dapatkan di dalam pikirannya. Gansong berkata, "Setelah aku mengumpulkan banyak poin, aku akan membunuhmu." Tapi Sina juga berpikir hal yang sama untuk membunuh Gansong setelah mengalahkan bos Dongyeon. Namun seketika ada api biru yang muncul dan terlihat Gansong yang tersenyum licik seperti merencanakan sesuatu. Ketika itu juga api biru itu semakin membesar dan terlihat ada sosok monster dengan gigi bertaring yang muncul dari balik api biru itu. Ternyata yang muncul adalah sosok bos Dongyeon, Bone Demon Dragon level 20. Api terlihat berteriak kepada para player, "Pertahankan posisi, kita akan mengalahkannya." Namun terlihat Gansong yang sedang melarikan diri. "Bajingan," ucap Sina, "setelah aku mengalahkan bos ini, aku akan membunuhmu, sialan." Namun terlihat Demon Dragon menyemburkan api ke arah para player, namun serangannya masih dapat dihentikan. Sina pun melepaskan sebuah anak panah ke arah Demon Dragon. Terlihat anak panah itu berhasil mengenainya dan menimbulkan sebuah ledakan yang besar. Salah seorang player berteriak, "Bunuh monster itu, intinya sudah meledak." Tapi tanpa mereka sadari, inti api itu semakin membesar dan membunuh mereka semua. Sina pun kembali meluncurkan serangan sihir jarak jauh. Tapi dia dibuat terkejut. "Ada apa ini? Serangan sihir jarak jauhku tak berpengaruh sedikit pun," ucapnya. Namun diperlihatkan Gansong sedang bersantai sambil tersenyum. Dia berkata, "Sudah waktunya." Ketika itu juga Gansong menyerang ke arah Demon Dragon. "Kenapa? Dia sangat kuat," ucap Sina. Namun Gansong berteriak, "Dasar sampah," sambil menusukkan pedangnya ke arah Demon Dragon. Demon pun berhasil ia kalahkan dengan sangat mudah. Sambil tersenyum, Gansong melihat ke layar proyeksi miliknya. Ada banyak kemampuan yang ia dapatkan. Gansong pun menatap sinis ke arah para player. Dan sebuah anak panah meluncur ke arahnya, menghasilkan sebuah ledakan api yang besar. "Ahahaha, akhirnya dia mati di tanganku," ucap Sina. Dia memerintahkan kepada bawahannya, "Cepat buka Dongyeon tersembunyi." Tiba-tiba terdengar suara yang menggerang kesakitan. Terlihat Gansong yang menebas tubuh bawahan Sina hingga terbelah menjadi dua. Sina pun terlihat kaget. Ada banyak percikan darah yang berterbangan. Sambil tertawa, Gansong mengatakan, "Hahaha, aku mengerti. Sebagai Raja Neraka, aku harus membunuh player untuk mendapatkan XP.
Ketika itu juga Sina menyuruh bawahannya untuk menyerang Gansong. Ya, Gansong mengulurkan tangannya. Seketika itu juga aliran petir menyambar ke tubuh player itu, membuat tubuhnya lumpuh seketika. Tanpa menunggu lagi, Gansong berlari dan menebasnya, lalu menusuknya hingga tewas. Gansong, si raja neraka, memperlihatkan raut wajah yang menyeramkan. Sambil menatap Sina, dia mengatakan, "Rasakan rasa takut dan keputusasaan ini," ucapnya. Sina pun segera memerintahkan bawahannya, "Kalian serang dia secara bersama-sama." Terlihat bawahan Sina melompat ke arah Gansong. Melihat Gansong dengan mudah menghindari serangan mereka, Gansong pun berpikir sangat keras. "Aku harus menggunakan poin yang tersisa. Apa ada skill yang bisa membantuku? Oh, ada skill seperti ini. Baguslah, aku akan menggunakannya." Dia pun menggunakan skill itu dan mendatangkan monster tengkorak. Para monster tengkorak berkumpul di belakang Gansong. Sialan, kenapa sampah seperti dia memiliki kekuatan yang mengerikan seperti ini? Ketika Sina melihat kemunculan monster tengkorak, dia segera mengeluarkan senjata rahasianya yang menyerupai seruling. Dia pun meniupnya. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara yang bergemuruh dan bermunculan berbagai macam binatang buas. Ini adalah item tingkat historikal yang ketua klan berikan kepadaku. Para monster tengkorakmu itu cuma makhluk lemah di depan pasukan raja hewanku. Apa kau pikir aku cuma bisa mengendalikan monster lemah? Seketika Sina merasa merinding, seakan-akan ada sesuatu yang melintas di atasnya. Terlihat seluruh pasukan Sina dilahap api yang berwarna biru. "Kau meremehkan aku," ucap Gansong. Seketika itu Sina terduduk lemas. "Bagaimana mungkin, Demon Dragon, kau bahkan bisa mengendalikan bos Dongeon? Jangan sombong dulu, Gansong. Kalau kau membunuhku sekarang, kau akan mati, dibunuh oleh ketua klan Bloodrise. Aku akan mati katamu. Apa kau pikir aku peduli dengan statusnya sebagai ketua klan berlevel 40? Jika dia berani menghalangiku, maka dia pun akan kubunuh," ucap Gansong. "Apa ini kata-kata terakhirmu? Kau sangat pandai dalam memuji seseorang. Selamat tinggal." "Apa?" teriak Sina. "Bunuh dia!" Seketika itu juga Demon Dragon melahap Sina. Setelah kematian Sina, terlihat tanah di sekitar Gansong mulai retak dan muncul sebuah gerbang dimensi menuju Dongeon tersembunyi. Ketika itu juga muncul sebuah informasi sistem yang memperingati Dongeon yang terbuka sangat berbahaya. Gansong pun tersenyum dan berucap, "Sangat berbahaya? Sepertinya sistem tidak tahu bahwa akulah makhluk yang paling berbahaya." Sebelum Gansong, si raja neraka melangkah masuk ke Dongeon. Ia memerintahkan seluruh pasukannya, "Anak-anak, bawakan semua peralatan manusia sampah itu kepadaku." Dan terlihat monster tengkorak yang menyerahkan peralatan yang telah dijarah. Akhirnya persiapan sudah selesai. Waktunya aku menjelajah Dongeon tersembunyi. Gansong pun mulai melangkahkan kakinya masuki Dongeon. Setelah ia masuk, dia mulai merasa bingung. Kastil ini, apa aku pernah ke sini sebelumnya? Si raja neraka mulai berpikir. Waktu itu daerah kekuasaanku seluruhnya diubah menjadi Dongeon oleh kekuatan misterius. Lalu kami diserang oleh banyak player. Para monster Dongeon ini, apa dia berasal dari duniaku? Namun tiba-tiba terlihat para guardian bertubuh raksasa yang menjaga pintu gerbang. Mereka semua berlutut di hadapan Gansong. Apa maksudnya ini? Mereka menyambutku? Apa ada sebuah jebakan di dalam sana? Ucapnya. Siapa takut? Dia pun melangkah ke dalam pintu gerbang. Dengan tatapan tajam, Gansong menatap melihat ke arah mata yang menyala mengawasinya. Serangan cepat datang menerjang ke arahnya.
membuatnya terkejut, namun Gansong mampu menghindari serangan itu. Ia pun berdiri dan berkata, "Monster di sini berasal dari ras abadi." Sambil tersenyum dia berkata, "Aku adalah spesialis dalam membunuh kalian semua." Dalam sekejap, monster corpse terbantai. Tubuhnya terpisah menjadi beberapa bagian. Terlihat monster Ghost King Spider menyerang Gansong. Lagi-lagi dapat dihindari. Gansong mengeluarkan kekuatan petirnya seketika. King Spider dan monster corpse terbantai dengan sadis. Dan terlihat Gansong yang mendapatkan kekuatan Conqueror +5/+5. Setelah Gansong mengalahkan para monster, terlihat ada sosok wanita yang muncul. Tubuhnya dikelilingi cahaya kemerahan. "Manusia kotor, beraninya kau menggunakan darahmu untuk menghancurkan segel yang telah diatur oleh tuanku." Wanita itu terlihat sangat marah, tapi Gansong langsung menyerangnya dengan kekuatan api yang begitu besar. Namun wanita itu terlihat baik-baik saja tanpa ada luka sedikit pun. Dia pun melangkah keluar dari kobaran api yang besar. "Dasar bodoh, apa kau pikir aku akan terluka dengan serangan lemahmu itu?" Namun seketika sosok wanita itu menghilang dari hadapan Gansong dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia menyerang Gansong hingga terlempar dan memuntahkan darah dari dalam mulutnya. Wanita itu kembali menyerang menggunakan cakar iblisnya yang terlihat berwarna merah hingga membuat Gansong terkapar di bebatuan. Wanita itu pun menggigit leher Gansong dan meminum darahnya. Seketika dia terkejut, bagaimana bisa? Namun Gansong hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ras pemimpin darah, sepertinya kau sudah mengetahui identitasku setelah meminum darahku." Dengan tersenyum, terlihat wajah wanita itu agak merah merona. "Tentu saja, Lord Raja Neraka. Jadi kau yang membebaskan aku? Jangan dekati aku," ucap Gansong. "Kau telah meminum darahku. Pasti kau tahu tujuanku datang kemari." "Tentu saja," ungkap wanita itu. "Berani sekali para manusia hina itu membunuhmu. Biarkan aku membalaskan dendammu, Lord." Gansong pun berkata, "Kalau begitu, kau pasti sudah tahu kenapa aku menyegelmu, kan?" "Tentu saja, aku tahu semuanya," ucapnya. "Kau memang Lord yang aku sukai. Dia benar-benar sulit untuk ditangani," ucap Gansong. "Ngomong-ngomong, apa kau punya peralatan tingkat 1 di sini?" "Aku sedang mencari keberadaan item dewa. Aku tidak punya peralatan tingkat 1, Lord, tapi aku memiliki ini." Dia pun memperlihatkan sebuah baju yang dibuat oleh pendiri vampir. Terlihat Gansong tertegun menatap baju itu. Wanita itu pun berkata, "Tidak ada yang spesial dari pakaian itu." Tapi wanita vampir itu tidak mengetahui apa yang dilihat Gansong berbeda dengannya. Sebagai player, Gansong dapat melihat bahwa baju itu adalah item yang spesial. Seketika Gansong mengaktifkan item baju itu pun langsung menempel ke tubuh Gansong dan terpasang di tubuhnya. "Ini memang pantas menjadi item tingkat epic," ucapnya. "Aku juga mendapatkan bawahan level 40 dalam hati," sambil menatap wanita vampir itu. Seketika wajah Gansong tertutupi sebuah topeng. "Sekarang waktunya aku keluar dan berkeliling di dunia manusia." Scene pun berpindah memperlihatkan Gansong yang mulai melangkah keluar dari Dongeon tersembunyi. "Sekarang waktunya aku menuju dunia manusia." Dia pun kembali merubah penampilannya agar tidak dicurigai oleh para manusia yang menunggunya di luar Dongeon. Sambil tersenyum dia berkata, "Dunia manusia, aku datang untuk membalas dendam." Terlihat di luar Dongeon banyak para manusia yang sudah menanti kedatangan para pelayar. Terlihat seseorang berkata, "Jangan berisik, sepertinya ada seseorang yang mau keluar dari dalam Dongeon." Gansong yang telah berada di luar Dongeon, ia lalu memerintahkan pada sistem untuk menutup gerbangnya. Seketika itu juga gerbang menuju Dongeon menghilang.
Terlihat ada lelaki berambut jabrik dan temannya yang berkacamata. Ia pun berteriak sambil melangkah ke arah Ganzong. "Bajingan, di mana orang-orangku? Apa kau mendapatkan item dari dalam sana?" Dengan tersenyum seperti mengejek, Gansong menjawab, "Di dalam sana terjadi kecelakaan. Kami bekerja sama mengalahkan bosnya. Tetapi aku tidak tahu siapa yang memerintahkan pemimpin wanita sialan itu untuk membunuh para pelayar lain. Cuma aku yang selamat karena aku terlalu lemah dan bersembunyi." Namun laki-laki itu kembali berteriak, "Sialan, berhentilah berpura-pura. Apa item itu ada padamu atau tidak ada?" Gansong pun kembali berkata dengan gaya songongnya, "Item apa? Sepertinya kau tahu apa yang terjadi di dalam. Mungkinkah kau adalah orang yang memerintahkan wanita sialan itu untuk membantai para player lainnya?" Ketika itu juga lelaki bertubuh besar itu maju menerjang Gansong. "Matilah, bajingan!" Namun belum sempat pintunya sampai ke wajah Gansong, terdengar ada suara yang memanggil dari arah belakang, "Lu Woceng, berhenti!" Lihat ada sosok lelaki berambut kuning. Dia pun memperkenalkan dirinya sebagai seorang ketua guild. "Permisi," ucapnya, "aku Stalker, ketua guild. Tolong maafkan orangku karena sudah bersikap kasar. Ayo pergi," ucapnya. "Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini." Woceng pun berkata, "Pasti ada yang salah dengan anak itu. Kita tidak bisa melepaskan dia begitu mudahnya." Stalker pun berkata, "Tentu saja tidak. Aku merasa kau bukanlah orang biasa. Selidiki latar belakang bocah itu. Terlihat wajah psikopatnya mulai memberontak. Kalau kau mau melakukannya, pastikan dia mati. Kau tidak boleh menyisakan apapun yang merepotkan kita nantinya." Berpindah ke tempat Gansong ketika ada lelaki berjas menghampirinya. "Tuan Gansong, aku adalah GM asosiasi pemain. Kau baru saja keluar dari dalam Dungeon. Tolong kerjasamanya. Aku harus mengecek levelmu," ucapnya. Gansong pun berkata, "Tes level? Silahkan." Gansong pun terlihat menjalani pemeriksaan. Lihat di layar, dia hanya berlevel 10 warrior. Lihat GM asosiasi player itu terkejut. Tidak mungkin kau bisa selamat dari Dungeon. Namun Gansong berkata, "Yang lebih luar biasa lagi, aku bukan cuma selamat, tapi aku juga yang membantai semua orang di dalam sana." Sambil tersenyum dia berucap. GM itu pun berkata, "Kau sangat lucu, Tuan." Seakan-akan dia tidak percaya. Namun Gansong berkata, "Kalau itu benar, apa yang akan kau lakukan padaku?" Dan to be continue. Oke kuy, terima kasih sudah mengikuti alur ceritanya. Sampai berjumpa lagi di part ketiga.